Yang telah kita lakukan tentunya ada beberapa penyempurnaan secara teknologi informasi. Yang pertama yang paling nyata tentunya perubahan floor ini yang sekarang telah menjadi galeri multimedia, di mana kita sebut dengan Galeri Bursa Efek Indonesia, yang fungsinya selain untuk edukasi, informasi, juga pengalaman multimedia, sehingga pengunjung bisa merasakan bagaimana melakukan investasi di pasar modal secara lebih nyata. Infrastruktur jaringan yang kita sebut dengan jaringan terpadu pasar modal yang saat ini telah digunakan secara dedicated untuk seluruh pelaku pasar modal, mulai dari broker, kemudian bursa, kemudian juga clearing, penjaminan efek, kemudian kustodian sentral efek Indonesia sebagai custody-nya, sampai kepada bank pembayar untuk settlement-nya. Peningkatan kapasitas dari sistem perdagangan dari waktu ke waktu. Jadi selama berjalannya waktu ini kita telah 2 kali meningkatkan kapasitas. Jadi untuk kapasitas terakhir kita ini sudah mencapai 5 juta order dan 2,5 juta trade, di mana sampai saat ini kapasitas terpakainya kurang lebih sekitar 14,5%. Selain itu, saya kira karena tanggung jawab saya di sini bukan hanya CIO tapi juga CRO, yang mana ini kalau dalam bahasa Indonesia Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko. Ada beberapa hal pencapaian kita yang sifatnya itu governance. Yang pertama adalah penerapan ISO 9001/2008 Enterprise Level. Itu adalah untuk memastikan pelayanan kita kepada seluruh stakeholder. Selain itu, yang mungkin lebih ke dunia IT-nya atau ke dunia informasinya adalah Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, di mana ini juga tentunya menjadi pencapaian kita, dan ini levelnya enterprise level juga, jadi bukan hanya divisi tertentu. Nah, ini mungkin kita juga menjadi bursa pertama di Asia Tenggara yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Hal yang lain tentunya tadi ada risk management, kita juga melakukan pengembangan governance. Governance itu ya ini yang memang saat ini sedang didengung-dengungkan di seluruh tanah air, yaitu corporate governance. Nah, di sini kita juga tentunya melakukan pengembangan corporate governance sekaligus dengan IT governance-nya. Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi sebuah sistem yang kuat dan sistem yang bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, membantu bukan hanya manajemen, bukan hanya organisasi, tetapi juga individu-individu dari karyawan yang bekerja di Bursa Efek Indonesia, sehingga di dalam menghasilkan karya mereka itu mereka mempunyai pedoman-pedoman jelas dan mudah dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita juga satu-satunya bursa di Asia Tenggara atau di ASEAN yang sudah menerapkan straight-through processing. Straight-through processing itu proses secara seamless, berkesinambungan. Dalam pembukaan rekening ini sudah ada pembukaan rekening yang memisah antara kekayaan dari broker dengan kekayaan dari investor, yang kita sebut dengan penerapan rekening dana investor. Jadi dana anggota bursa atau dana perusahaan efek itu memang disimpan di bank, tetapi di dalam account yang berbeda. Ya, kemudian yang kedua adalah penerapan single investor ID. Dengan ID yang sudah ditempelkan dalam melakukan transaksi, ada 2 manfaat dari sana. Prosesnya menjadi lebih cepat karena sudah ada tag ID-nya. Jadi bila mana suatu saat transaksi ini bertambah secara signifikan, sistemlah yang akan melakukan proses itu. Tentunya ini membutuhkan infrastruktur IT yang handal dan mumpuni. Bursa Efek Indonesia saat ini punya 17 kantor perwakilan atau dalam bahasa umumnya cabang di 17 provinsi. Nah, kita juga telah memiliki kerjasama dengan 123 kampus
yang kita branding dengan Galeri Bursa Efek Indonesia. Kita sedang melakukan pengembangan untuk sistem pelaporan emiten dengan menggunakan pendekatan, sekali lagi best practice, yaitu pendekatan menggunakan pelaporan XBRL, Extensible Business Reporting Language. Nah, ini akan membantu bukan hanya emiten di dalam menyampaikan laporan dengan lebih terstruktur elektronik, tetapi juga akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada investor di dalam pengolahan data menjadi informasi di dalam mengambil keputusan investasinya. Kalau dulu kita menunggu rapat umum pemegang saham, kemudian ataupun menunggu laporan keuangan itu untuk dipublikasikan atau disampaikan. Tapi itu secara manual, secara hard copy. Kalau dilakukan secara terstruktur elektronik, siapapun bisa melakukan terlepas dari kendala bahasa. Nah, dengan adanya sistem pelaporan XBRL ini akan memberikan kemampuan dari sistem mereka untuk membaca laporan keuangan, karena itu juga standar, sekali lagi standar internasional yang memang dikawal oleh XBRL Organization di dalam melakukan pelaporannya. Kita juga sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan portal anggota bursa. Ya, portal anggota bursa ini dimanfaatkan oleh anggota bursa di dalam menyampaikan berbagai macam kewajiban pelaporan, termasuk juga di dalamnya update mengenai perubahan direksi, perubahan karyawan, perubahan modal dasar, modal disetor, dan sebagainya. Ini tentunya juga seketika memberikan update kepada masyarakat luas bahwa ada pembaharuan informasi di sana. Nah, hal-hal seperti ini tentunya dari waktu ke waktu perlu ditambah lagi kemampuan dan fiturnya. Di luar itu semua akan memberikan manfaat kepada pengawasan. Ya, pengawasannya kalau dilakukan melalui sistem yang transparan, tentunya pengawasannya akan lebih mudah, pengambilan keputusannya akan jauh lebih tepat.